Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Om Dres CMKM. Teman-teman, saya ingin bercerita tentang dikala saya meliput pentasnya Mazda tanggal 12 Mei 2025 di Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya informasikan kepada para penggemar, para fans wayang kulit, khususnya para fansnya Mazda Akbar Salam. Ada apa di sana pentas? Saya kira pentasnya sama dengan pentas-pentas seperti biasanya. Tetapi teman-teman, waktu itu kebetulan saya meliput, saya duduk dengan putranya beliau, Mas Ari Kusuma, yang dulu mencarikan guru sebagai gurunya Mazda Akbar Salam, yaitu almarhum Ki Suyitno. Kebetulan ternyata putranya adalah di Humas. Kebetulan waktu itu beliaunya sedang mengawal Pak Wagub untuk menghadiri acara itu. Jadi acara kemarin kan dihadiri Pak Wagub ya. Ada beberapa yang ditanyakan. Yang pertama, Om apa selalu mengikuti kalau Mazda mayang di mana-mana? Oh ya, tentunya tidak, kalau dekat saja ya. Kalau pas tidak repot saya pastinya datang. Kemudian yang kedua yang ditanyakan, Om lah ini sudah Baratayuda, sudah Mahabharata, kok ada Gudoyitno atau si Prabu Dosomuko kok masih ikut, itu gimana? Ya, saya menjawabnya sebisa saya, kan itu sudah di alam gantungan. Alam gantungan itu berarti Prabu Dosomuko itu tetap sudah menjadi sukmo itu loh, sudah tidak fisik lagi, tapi selalu walaupun sudah seperti itu ingin terus memburu titising Dewi Widowati, seperti itu loh teman-teman. Jadi si namanya Prabu Dosomuko itu kan selalu ingin mencari titising Dewi Widowati. Kebetulan Dewi Widowati itu, Dewi Sinta itu kan nitisnya di istrinya Arjuna, yaitu Dewi Worosumbodro. Nah, di kala lakon Topeng Wojo itu pasti memanfaatkan ingin bantu Bomo Narokasura, dengan harapan bisa ketemu dengan bibinya, yaitu Dewi Worosumbodro. Seperti itu yang saya jawab teman-teman awal dari pembicaraan saya. Ternyata beliaunya bercerita bahwa sudah mengikuti Mazda Akbar Salam sejak masih wayang masuk sekolah ya. Seperti itu karena dinasnya di Humas, kebetulan dulu ya juga temannya bundanya Mas Akbar Salam, seperti itu. Kemudian cerita ke sana kemari ya. Kemudian ini teman-teman yang mau saya ceritakan bahwa ternyata di pentas Mazda itu yang pertama tentunya panggungnya luar biasa bagus ya. Sekarang setiap pentas alhamdulillah dapat panggung seperti itu. Kemudian yang kedua yang jelas gamelannya sudah baru ya. Gamelan baru tentunya mendapat performanya semakin bagus. Kemudian waktu itu teman-teman saya waktu duduk itu yang heran itu wayangnya ya. Jadi wayangnya Mazda itu kok beda dengan yang sebelumnya. Jadi wayang yang di Simpeng digelar itu, akhirnya dari kasak kusuk saya mendapatkan informasi bahwa wayang itu wayang kelas keraton. Loh, maksudnya gimana baru memberi gamelan kok memberi wayang? Ya, saya tidak tahu ceritanya bahwa wayang itu akhirnya digunakan oleh Mazda Akbar Salam. Jadi wayang yang terlihat itu prodonya emas teman-teman, prodonya emas. Kemudian cagake garane terdiri dari sungunya kerbau. Jadi itu wayang kelas 1. Oleh karena itu kalau dari performa pentasnya Mazda sudah ya representatif itu loh teman-teman. Dari gamelannya sudah bagus, kemudian panggungnya selalu mendapatkan panggung yang seperti itu, panggung licik. Kemudian sekarang wayangnya seperti itu. Kita tidak tahu ceritanya wayangnya itu apa
dipinjamkan kepada Mazda karena cinta kasihnya kepada Mazda. Biasanya orang yang punya itu kalau barangnya itu bisa bermanfaat digunakan orang yang pas, itu akan lebih menyenangkan seperti itu. Itu tidak penting, yang penting jadi performa mayangnya Mazda sudah luar biasa teman-teman. Dari gebiar pertama datang orang pasti terpana. Hanya sayangnya ini harusnya di video dengan kamera-kamera yang profesional, kemudian dengan pencahayaan yang diatur sehingga kelihatan betul bahwa wayangnya itu mencorong. Jadi kalau dari kita melihat bagus sekali teman-teman. Jadi produnya produk emas, jadi berkilau. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Tentang wayang itu beli atau dikasih atau dipinjami atau suruh pakai, yang penting tidak dijual, itu no problem. Yang penting seperti ini, jadi performanya dengan panggung dan sindennya yang banyak, kemudian panggungnya seperti itu, tentunya pentas Mazda luar biasa. Menurut saya luar biasa, sudah jauh dari 1 tahun yang lalu ya, dari performa, dari tampilan. Kemudian teman dari Humas tadi bilang bahwa Mazda itu openingnya saja menarik ya. Ya memang dalang itu pasti akan menunjukkan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau Mazda itu, kalau menurut saya memang kesan pertama dari openingnya itu menarik ya. Jadi menarik penonton, selain memang tangannya itu lincah ya, kemudian bahasa tubuhnya bagus ya. Akhirnya kesan pertama begitu menggoda Mas, seperti itu kalau yang saya amati ya. Kemudian berikutnya yaitu tentang dikala Pak Lurah pidato, ternyata kan desa Ngerengket itu sudah 3 kali, semakin laris kok semakin mahal ya, di semoni seperti itu. Jadi ya otomatis teman-teman, jadi kalau sudah performanya seperti itu tentunya kan rego nggawa rupa ya. Kalau dulu mungkin pentas panggungnya ya pokoknya panggung, tidak panggung rijing. Kemudian dulu mungkin kalau pentas juga sinden-sinden lokalnya saja. Sekarang mungkin hanya 4 atau 5, sekarang sindennya sudah banyak, apalagi menggunakan bintang tamu, kemudian tambah pelawak ya. Gamelannya baru, tentunya karena gamelannya baru itu juga belinya mahal, tentunya ya mesti ini lo tanggapannya ya kayak dulu. Tetapi itu hanya guyon-guyon saja. Kalau saya dengarkan ya tanggapannya Mas Akbar itu masih terukur teman-teman ya. Jadi inti daripada video saya kali ini yaitu bahwa performa gebiarnya pentasnya Mazda itu ya sudah setara dengan dalang-dalang kondang di negeri ini gitu loh teman-teman. Maksud saya seperti itu yang akan saya ceritakan, ngalor ngidul yang saya ceritakan seperti itu. Jadi dari panggung rijing menggunakan atap pelana, jadi atap pelana itu panggungnya itu seperti rumah itu loh ya. Kemudian gamelannya berkilau, tentunya suaranya, selain suaranya bagus, nyaring juga menarik ya, gitu, menarik. Jadi penonton itu mendengarkan suara dan melihat kilaunya gamelan itu tentunya juga senang. Kemudian apalagi yang mengagetkan saya yaitu wayangnya kok tidak seperti biasanya. Jadi wayangnya yang disimping itu, yang ditata di geber itu kok meromong, mencorong, yaitu produk emas teman-teman. Akhirnya saya mencari-cari informasi kebetulan kan dikala saya pulang kan saya nunut nunut divisi sound. Saya banyak bertanya di situ bahwa memang betul Om bahwa itu dari Jogja atau Solo gitu loh. Nggak tahu kok ada di Asabrata, dan yang dulu ya di rumah. Nah terus
Ya mungkin suatu hari yang dipakai yang dulu, atau kalau di tempat-tempat yang representatif yang penting mungkin ini dipakai gitu. Akhirnya ya performanya seperti itu. Kemudian teman-teman, kalau itu waktu saya pulang itu kan nunut dari krunya Astabrata ya. Ternyata kalau wayang-wayang yang digunakan untuk tampil tuh ya wayangnya Mas Dabar sendiri. Jadi wayang-wayang digunakan untuk pentas tuh wayang asli bawaan daripada Dalang Akbar Salam sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa wayang-wayang itu wayang-wayang untuk perang, untuk koprol itu ya wayang-wayang spesial gitu loh teman-teman. Dipesan sesuai dengan kemauan daripada dalang. Jadi wayangnya Mas Badar tidak cocok dengan Mas Akbar. Kalau Mas Akbar menggunakan wayangnya Mas Badar tentu tidak cocok. Dan mungkin Mas Badar kalau menggunakan wayangnya Mas Akbar tentu tidak cocok. Sesuaikan dengan, ya disesuaikan dengan dalangnya. Ya, jadi waktu itu membawa satu kotak wayang yang digunakan untuk pentas, bukan yang di Simping ini. Jadi yang untuk pentas itu wayang-wayang khusus sudah dipesan ya. Kalau wayang untuk perang, untuk koprol, untuk acting, untuk action itu sudah ada pesan dan spesifikasinya sudah ada gitu loh teman-teman. Tidak asal wayang ya. Kemudian kalau kebetulan ada lakon wayangnya tidak ada, baru ngambil simpingan yang ada di kiri kanan. Simpingan kanan itu kan Pandowo ya, si Satria. Simpingan yang kiri itu kan Kurowo, si Angkara Murka, seperti itu. Tetapi teman-teman, bahwa simpingan itu kalau wayangnya bagus sangat menarik. Jadi sebelum pentas wayang, melihat uyon-uyon, melihat sinden, kemudian melihat wayang yang tertata rapi dengan warna yang menarik, itu tentu akan menarik. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Berarti kalau fansnya Mas Akbar yang mungkin belum pernah melihat secara langsung, tidak usah risau bahwa idola Anda sekarang itu pentasnya, performnya baik sebelum maupun dalam pentas sudah representatif. Panggungnya bagus, gamelannya bagus, kemudian sekarang sindennya juga banyak ya. Jadi kalau sindennya banyak itu tentu menarik. Kemudian sindennya disadur, jadi sinden Astabrata yang babat dari Astabrata, kemudian ditambah juga sinden-sinden seperti ini, Mbak Renjel, kemudian dari mana, sehingga penampilan performa dari Astabrata itu sudah setara dengan dalang-dalang yang kondang sebelumnya ya. Artinya seperti Ki Anom Dijokangko, Ki Cahyokun tadi, kemudian Ki Sigit Arianto dan lain sebagainya. Tentunya bahwa Mas Akbar Salam tentunya sudah kategori dalang bagus, tetapi menurut saya, menurut beberapa penonton juga ada dilem, disanjung, tetapi juga masih ada beberapa yang kurang. Tentu ini wajar, semua dalang tidak ada yang paket komplit, ada kelebihan dan ada yang kekurangan. Tentu kekurangan itu nanti lambat laun pasti akan diperbaiki. Akhirnya yang bagus semakin bagus, yang kurang akan semakin bagus. Seperti itu teman-teman ya. Akhirnya sampai di sini dulu. Nanti tanggal 14 jangan lupa ya, Masda pentas di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dengan bintang tamunya Mbak Lucy Brahman dari Ponorogo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
sabar ning ora kasusu sapae jembar-jembar